Pada zaman dahulu kala, tepatnya kat wilayah Sumatera Selatan, terdapat putri kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut putri kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Kayak mana ini? Apakah kau sudah mengamati kondisi negara beberapa bulan ini? Ya, negara ini tampak begitu menyedihkan. Ada banyak rakyat yang mengeluh tentang musim kemarau ini. Mereka kekurangan air. Tidakkah kau berpikir sebaiknya kita menghadap raja saja agar beliau menangani masalah ini? Aku setuju. Jom kita ke istana. Dalam perjalanan, mereka bertemu sama rakyat yang lainnya. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju ke istana untuk bertemu sama raja. Kalian hendak kemana? Kami nak menghadap raja agar mengatasi masalah kekeringan ini. Apa kau nak ikut? Ya, aku ikut. Sawahku juga kering akibat musim kemarau ini. Mereka berjalan ke istana. Setibanya ke istana, mereka bertemu sama pengawal, dan pengawal tersebut mengantar mereka ke hadapan raja. Ada perihal apa sehingga kalian datang kemari? Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda. Maksud kami kemari ialah untuk memohon kepada Baginda menanggulangi masalah yang tengah melanda negeri ini. Baiklah, sebenarnya saya juga memikirkan masalah kemarau ini. Siang ini saya sudah mengundang para peramal untuk berkumpul ke istana, sama tujuan untuk mengayuh keluar atas masalah ini. Baiklah Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari Paduka. Jika begitu, kami mohon diri. Pada siang harinya, para peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Mohon maaf Baginda, apa gerangan Baginda memanggil kami kemari? Saya mengundang kalian sama tujuan untuk mencari mengayuh keluar atas masalah kekeringan yang terjadi sekarang ini. Beribu maaf Baginda, kami tak dapat menemukan solusi atas masalah ini. Lalu, siapakah yang bisa mengatasi masalah ini? Alangkah kasihannya rakyat negeriku. Mereka begitu menderita. Maaf atas keterbatasan kami, Baginda. Baiklah, kalian boleh kembali. Jika begitu, kami pamit undur diri. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan para pengawal berkumpul ke ruang pertemuan. Aku merasa begitu bersalah kepada rakyatku. Aku tak mampu mengatasi penderitaan mereka. Ampun Baginda, saya telah mendengar kabar tentang seorang peramal yang amat sakti. Peramal itu berada kat desa yang jauh dari kerajaan ini dan sangat terpencil. Aku harap dia dapat memberikanku solusi. Segera siapkan kereta, aku akan menuju ke desa itu. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Duhai anakku, ayah akan menemui seorang peramal yang ada kat desa yang jauh dari kerajaan ini. Selama kepergian ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baiklah ayah, aku akan mematuhi perintah ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba kat kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, peramal itu membuka pintunya. Suatu kehormatan bagi hamba. Baginda telah jauh-jauh datang ke gubuk hamba. Mari silakan masuk. Mohon maaf, hanya sebuah hunian yang sederhana. Maaf telah mengganggu masa Anda. Kiranya, apa yang membuat Paduka datang kemari? Wahai Tuan Peramal, negeriku tengah dilanda musim kemarau. Rakyatku kesulitan dalam menghadapinya, dan aku tak mempunyai mengayuh keluar.
Tolong, apakah kau ada cara untuk mengatasinya? Baginda, ada petunjuk yang akan membawa masalah tersebut keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut akan segera muncul melalui mimpi sang putri. Baiklah, Tuan Peramal. Aku akan menanyakannya kepada putriku. Terima kasih telah membantuku. Terima kasih kembali, Baginda. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai ke kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Wahai anakku, ayah sudah bertemu sama peramal yang ayah ceritakan tempo hari. Dia mengatakan bahwa petunjuk tentang mengayuh keluar atas masalah negeri ini akan datang ke dalam mimpimu. Tidakkah kau bermimpi mengenai hal tersebut? Mohon maaf, Ayah. Aku belum mengalami mimpi tersebut. Akan tetapi, alangkah baiknya jika masalah kekeringan ini kita serahkan saja kepada Tuhan. Benarlah perkataanmu, wahai putriku. Maafkan ayah. Ayah sudah sadar sama apa yang seharusnya ayah lakukan. Malam pun tiba. Sang putri tertidur ke kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu sama ibunya. Wahai putriku, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang putri yang bersedia berkorban dan nak menceburkan dirinya ke laut. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar putri kemarau untuk menenangkannya. Ada apakah, wahai putriku? Ayah, aku mendapatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut, aku bertemu sama ibunda. Ibunda mengatakan bahwa kesulitan yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia mengorbankan dirinya dan menceburkan dirinya ke laut. Bila memang begitu, mari kita berikan pengumuman kepada rakyat tentang hal ini. Ayah juga akan mengadakan sayembara untuk menemukan gadis yang rela berkorban untuk kerajaan ini. Pada keesokan harinya, raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang nak berkorban sesuai sama mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia mengajukan diri untuk melaksanakan amanah ini? Mohon maaf, Ayah. Saya rela mengorbankan diri demi kemakmuran seluruh rakyat yang ada dekat negeri ini. Jangan anakku, engkau adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Engkau pula yang akan meneruskan memimpin kerajaan ini. Tidak, ayah. Sebaiknya saya menjadi korban demi rakyat. Enggaknya saja ini adalah takdir saya. Baiklah putriku, jika begitu tekadmu, maka nanti malam kita akan menuju ke tepi laut. Malam pun datang, dan raja, putri, serta rakyat sudah berada ke tepi laut yang curam. Anakku, apakah kau yakin sama semua ini? Iya, Ayah. Tolong ikhlaskan kepergianku dan maafkan juga kesalahanku. Baiklah rakyatku, marilah kita kembali ke rumah masing-masing. Setibanya ke istana, raja pun tidur kat dalam kamarnya. Kala itu, raja mendengar sebuah suara gaib. Pergilah ke tepi laut dan temui putrimu. Pengawal, segera bawa putriku kemari. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan putriku. Raja dan rakyat menuju ke tepi laut dan menemukan putri kat sana. Raja sangat bersuka cita dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian, Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah sama bijaksana, sehingga rakyatnya bisa hidup sama tentram dan makmur.